Kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau biasanya aku membedah kasus menggunakan hexagram, kali ini aku akan membedah kasus menggunakan kekuatan numerologi ya. Dan untuk episode kali ini yang mau aku bahas adalah tentang kecelakaan seorang Dali Wasing, yaitu suami dari Jennifer ya, Jennifer Copen, atau yang terkenal dengan panggilan Papa Dali. Di sini aku akan melihat atau membedah kasus ini dari tanggal lahir yang bersangkutan. Pertama-tama kita bedah dulu dari tanggal lahir seorang Papa Dali. Papa Dali lahir di 6 Juni tahun 2002 ya, menghasilkan elemen air kuat ya. Biasanya orang-orang yang terlahir dalam naungan air kuat ini banyak sekali memiliki pendukung. Dia biasanya digandrungi oleh lawan jenis ya. Sekarang bisa terlihat bahwa ibu-ibu ini getol sekali mengidolakan seorang Papa Dali, karena memang orang yang pet lahirnya jatuh di air kuat cenderung memiliki banyak pendukung. Kemudian Papa Dali ini sangat pintar mengontrol emosi ya. Tetapi dia orangnya agak overthinking. Kenapa saya bilang agak overthinking? Karena kekuatan dari air kuat bisa mengontrol overthinking itu sendiri sebenarnya ya. Hanya saja dia tetap memiliki bagian overthinking itu. Jadi seorang Papa Dali tidak suka dibuat penasaran. Kemudian problem dia kalau dia tidak meninggal, ya problem dia ini biasanya ada di pekerjaan, kalau tidak di pekerjaan di rumah tangga. Jadi kemungkinan besar kalau dia masih hidup, one day dia bisa memiliki masalah dengan seorang Jennifer. Papa Dali ini adalah orang yang sangat cinta keluarga. Dia akan sangat memprioritaskan keluarganya. Jadi apa-apa itu yang dia ingat adalah keluarga. Dia juga memiliki secret number ada di api kuat ya. Itu artinya bahwa seorang Papa Dali, walaupun mungkin bagi sebagian orang dia adalah figur yang sempurna, sebenarnya dia memiliki emosi yang cukup kuat ya. Hanya saja emosi dia ini lebih masuk ke dalam daripada keluar. Jadi dia bukan tipikal orang yang ketika emosi marah-marah sumpah serapah, enggak ya, tapi lebih membawa emosi dia itu ke dalam, lebih dipendam. Kemudian Papa Dali ini orangnya tidak bisa sendirian. Dia butuh partner untuk bisa sukses ke depannya. Jadi seorang istri yang tepat akan membawa seorang Papa Dali menuju kesuksesan. Kalau aku lihat dari seorang Jennifer ya, seorang Jennifer ini menurut aku dia cukup tepat untuk seorang Papa Dali ya, karena kadang-kadang kalau Papa Dali ini malu-malu ya kalau aku lihat di VT-VT yang beredar. Nah, Jennifer ini aku lihat lebih apa ya, lebih memiliki kekuatan yang cukup akem ya di publik ya. Jadi aku sering kali melihat ada support yang kuat dari seorang Jennifer untuk Papa Dali. Papa Dali ini juga mudah menghasilkan uang, tapi mudah mengeluarkan. Jadi uangnya itu sering dia dapat, tapi susah terkumpul. Nah, kalau aku lihat dari bagian lahir ya, seorang air kuat itu biasanya dia akan meninggal dunia karena air ya. Jadi air itu bisa penyakit yang menyerang di air itu sendiri ya, misalnya penyakit yang ada di meridian kemih ya. Kemudian dia juga punya potensi penyakit di perut ya, seperti GERD, lambung, limpa. Nah itu potensinya besar. Kemudian juga di liver dan empedunya dia juga lemah. Jadi mungkin kaki-kaki, tangan akan sering bermasalah. Salah satunya adalah kecelakaan ya. Hati-hati karena kan aku lihat dia sering trouble-nya di kaki dan tangan. Jadi potensi untuk kecelakaannya juga cukup besar. Papa Dali ini ketika aku lihat dari sisi numerologi, dia memiliki angka class di tanggal lahirnya. Angka class ini akan terbentuk untuk orang-orang yang rawan mengalami accident, sesuatu kejadian kecelakaan yang akan menarik publik ya. Biasanya sih cenderung mengalami musibah, kematian di kendaraan-kendaraan besar seperti
pesawat terbang atau mobil. Kebetulan dia kan pakai motor yang mungkin cc-nya besar ya. Jadi mungkin dia masuk di case tersebut ya, karena terbacanya ini sebenarnya harusnya kendaraan besar ya. Kemudian aku melihat potensi untuk mengalami clash ini setelah usia 20 tahun ya. Setelah usia 20 tahun. Nah, bagan air yang terbentuk dalam tanggal lahir Papa Dali ini biasanya juga akan membentuk tanggal kematian seseorang. Dia bisa meninggal karena bagan air itu sendiri atau penyakit-penyakit yang masuk dalam case air ya, atau meridian air, atau dia bisa meninggal di publik. Publik itu bisa meliputi jalan raya. Salah satunya adalah accident, apalagi dia memiliki angka clash di kecelakaan kendaraan ya, dengan tanggal lahir yang menurut aku saling berhubungan. Dikabarkan seorang Papa Dali meninggal di tanggal 18 Juli di tahun 2024 di sekitar pukul 2 pagi. Ini masih masuk di jam kayu. Jam kayu itu sebenarnya jam lemah untuk seorang Papa Dali ya. Jadi mungkin saat dia berkendara, dia tertarik atau ketarik dengan energi-energi yang mungkin melemahkan energi dirinya. Di sini aku tidak akan menghitung di tanggal 18 karena Papa Dali kan keluarnya di tanggal 17 tetapi mengalami kecelakaannya di tanggal 18 ya. Artinya dia keluar dari rumah itu tanggal 17, balik ke rumahnya tanggal 18 ya, karena dia baliknya kan dini hari. Jadi aku akan hitung di tanggal 17-nya dulu ya. Di tanggal 17 Juli yang terbentuk adalah elemen tanah ya. Ketika elemen tanah bertemu dengan elemen air, sebenarnya di sini kurang baik ya. Tanah kecenderungan akan menyerap energi seorang air. Jadi kemungkinan besar energi seorang Papa Dali di hari itu agak lemah. Walaupun sebenarnya dari sisi bumi energinya cukup memberi kekuatan kepada seorang Papa Dali, tapi dari sisi langitnya tidak beruntung ya. Dari sisi langitnya tidak beruntung. Artinya langit sedang tidak bersahabat dengan seorang Papa Dali. Ya. Kemudian aku melihat ketika aku combine di kedua angka di tanggal 6 Juni dan 17 Juli ya. Di sini aku mendapatkan angka api yang terlalu kuat. Artinya apa? Artinya di tanggal tersebut emosi seorang Papa Dali tidak terkontrol ya. Bisa juga agak sedikit ceroboh ya, agak sedikit ceroboh di tanggal 17 Juli. Banyak angka-angka kegagalan yang terbentuk di tanggal 17 tersebut ya. Seharusnya kalau sebuah tanggal membentuk angka-angka kegagalan cukup banyak, sebaiknya yang bersangkutan diam di rumah, tidak usah keluyuran. Tapi karena Papa Dali tidak memiliki kemampuan seperti saya untuk menghitung secara numerologi, mungkin dia tidak tahu ya. Di sini aku melihat diawali dengan ada keinginan pribadi yang dia rencanakan. Kemungkinan dia akan membuat surprise ya, karena aku lihat dia ada ingin membuat surprise ya. Aku melihat di sini memang dia keluar mungkin untuk keinginan pribadi, ada rencana pribadi yang dia akan buat untuk menyukseskan pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya ngonten ya, atau membuat apa ya, VT ya di sosial media untuk mungkin membuat dia semakin berkembang. Nah, tujuannya sih aku lihat begitu ya, untuk membuat suatu rencana-rencana yang akan berimbas di pekerjaan. Tetapi di angka yang terbentuk di tanggal 17, angka rintangannya terlalu kuat ya. Di sini aku juga angka kegagalan juga terlalu kuat. Di mana angka kegagalan ini akan menimbulkan konflik atau masalah untuk dia. Terbentuk pula angka-angka Jong class setelah memasuki jam setelah maghrib ya. Artinya kalau dia pulang sebelum maghrib mungkin masih aman untuk dia. Dia bisa terhindar dari kecelakaan. Tapi dia pulangnya justru setelah maghrib, menjelang dini hari, hari esok ya, sudah masuk di tanggal 18. Ternyata setelah aku hitung di tanggal 18, angka-angka kegagalannya juga cukup besar. Bahkan elemen yang terbentuk semakin lemah, di mana aku melihat di sini ada potensi bahwa dia akan mengalami konflik yang membahayakan jiwa, kecelakaan yang membahayakan jiwa,
atau rawan terbunuh ya. Jadi dia juga rawan terbunuh di tanggal tersebut. Angka kegagalan di tanggal 18 Juli terbentuk di dini hari, yaitu masuk di setelah pukul 12 ya. Jadi mungkin akan aman ketika dia mulai pulang setelah jam 8 pagi. Tetapi aku lihat sebenarnya di tanggal 18 itu hari apes ya, karena sampai malam elemen dia itu agak lemah. Dia juga memiliki angka-angka yang menunjukkan bahwa dia bisa saja dicurangi oleh teman gitu ya. Artinya bisa mendapat kesialan oleh teman. Tetapi karena dia di sini pulangnya pukul 2 ya, maka yang bergerak adalah angka-angka di mana dia mengalami kegagalan yang disebabkan oleh logam, yaitu kecelakaan di motor pribadinya. Jika dilihat dari angka yang terbentuk, di sini saya pribadi mencurigai bahwa dia sedang ada problem atau masalah yang mungkin sedang dia simpan ya. Artinya pikirannya dia lagi tidak baik. Ada masalah yang sedang dia pendam, bisa jadi dengan pasangannya atau masalah-masalah lain ya. Karena di sini aku melihat angka-angka depresinya cukup tinggi, kemudian angka-angka masalahnya juga cukup besar ya, yang membuat dia mungkin sedikit overthinking, di mana seorang Papa Dali tidak menyukai ketika ada hal-hal yang membuatnya menjadi overthinking atau curiga. Dalam perhitungan angka, ada masalah tersembunyi yang sedang dia tutupi ya. Mungkin karena itu keadaannya menjadi membuat seorang Papa Dali tidak stabil. Karena kalau dilihat dari tanggal, memang di sini ada konflik tersembunyi yang mungkin sedang membuatnya merasa tidak nyaman ya. Dan mungkin saja ini mempengaruhi saat dia di jalan sehingga tidak terkontrol. Tapi apapun itu, terlepas dari itu semua, kembali lagi ke takdir ya. Di tanggal 18 Juli ini adalah tanggal terlemah untuk seorang Papa Dali, karena di tanggal tersebut terbentuk angka clash, kemudian elemennya lemah, di mana ada tekanan dari bisa dari diri sendiri atau mungkin ada orang yang akan mencelakai. Kemudian juga potensi konfliknya juga cukup tinggi. Dan di sini juga bisa berarti bahwa pada hari itu dia agak susah mengontrol emosinya ya. Kemungkinan emosi tersebut dia salurkan ketika dia membawa kendaraan secara brutal atau ugal-ugalan untuk apa ya, menyalurkan emosi yang terlalu kuat di dalam diri dia.